Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sadar nggak sadar kita lakukan tiap hari. Komunikasi ujung jari. Mulai dari kirim pesan singkat sampai debat panas di media sosial, cara kita ngobrol tuh udah berubah total. Nah, menguasai cara komunikasi ini jadi kunci banget di zaman serba digital sekarang. Pernah kan? Saya yakin banget jawabannya iya. Mungkin komentar sarkas kamu dianggap serius? Atau pesan singkat yang nadanya jadi beda pas dibaca? Ya gimana, tanpa lihat muka atau dengar intonasi, dunia digital itu emang ladang salah paham. Nah, makanya kita perlu panduan ini. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Anggap aja ini peta kita. Pertama, kita bedah dulu cerita di dunia maya, biar paham dasarnya. Terus, kita bakal pakai kompas realitas digital buat misahin mana fakta mana fiksi. Abis itu, kita pelajari bahasa baru internet yang unik-unik itu. Dan terakhir, kita kuasai aturan main dunia maya, biar diskusi jadi asik. Siap? Bagian pertama, cerita di dunia maya. Jadi gini, intinya tuh setiap kita posting sesuatu, status, berita, atau curhat, sebenarnya kita lagi berbagi sebuah cerita. Nah, ngerti jenis cerita yang lagi kita baca, itu langkah pertama yang krusial banget. Konsep kuncinya itu namanya teks rekon, atau gampangnya cerita ulang. Ini tuh teks yang nyeritain lagi pengalaman yang udah lewat. Tujuannya ada dua. Bisa buat ngasih info, kayak laporan sejarah gitu, atau ya sekedar buat hiburan. Hampir semua yang kita baca dan bagiin online itu masuk kategori ini loh. Nah, teks rekon ini ada dua macam. Ada rekon faktual yang isinya kejadian nyata bisa dicek, contohnya berita dari sumber terpercaya. Terus ada rekon pribadi yang isinya murni pengalaman dan ingatan si penulis. Jadi poin pentingnya adalah pas baca sesuatu online, coba tanya dulu ke diri sendiri. Ini beneran fakta atau cuma pengalaman pribadi orang ini aja? Tapi cara kita cerita kayak sekarang ini gak tiba-tiba muncul gitu aja loh. Perjalanannya itu panjang dan luar biasa banget. Coba deh kita intip sedikit gimana ceritanya kita bisa pindah dari sinyal asap ke smartphone yang sekarang ada di genggaman kita. Zaman dulu banget, orang pakai asap, bunyi-bunyian kayak kentongan, atau bahkan ngirim orang lari bawa pesan. Terus, boom, ada lompatan gede. Samuel Morse nemuin telegraf. Disusul teleponnya Alexander Graham Bell di tahun 1876 yang bikin kita bisa dengar suara. Marconi lanjut dengan radio. Terus koran dan TV jadi raja di abad ke-20. Dan sekarang, internet. Semua jadi satu. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2. Kompas realitas digital. Setelah kita tahu kalau semua postingan itu adalah cerita, kita butuh alat buat navigasi. Alat buat bedain mana cerita yang beneran dan mana yang, ya gitu deh. Inilah kompas kita. Yuk kita bedah satu-satu. Fakta itu ya kenyataan yang bisa diuji, ada datanya dan gak berubah. Kalau opini, itu pendapat pribadi, subjektif banget. Seringnya pakai kata kayak tampaknya atau paling. Nah yang ketiga ini, asumsi. Ini dugaan yang kita anggap benar tapi belum ada buktinya. Bisa bedain tiga ini? Wah itu udah jadi skill super di dunia maya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Kalimat internet memungkinkan akses ke alat seperti streaming dan media online itu fakta. Titik, bisa diverifikasi. Tapi kalimat internet agak luar biasa bagi sebagian besar remaja, nah ini opini. Kata agak itu kan penilaian pribadi, dan sebagian besar itu nggak didukung data spesifik. Gampang banget kan dua hal ini kecampur aduk? Oke, bagian 3, bahasa baru internet. Ini seru banget karena dunia maya itu bukan cuma tempat berbagi cerita, tapi juga pabrik yang menciptakan bahasa dan kosakata baru. Dan yang bikin, ya kita semua, para penggunanya. Anda pasti kenal banget sama kata-kata ini. Selfie, hoax, typo, stalk, atau yang lebih lokal kayak garing, guys. Kita bahkan punya sebutan buat diri kita sendiri, netizen. Dan ada kata kerja baru seperti tag. Bahasa ini tuh hidup, berkembang tiap hari, yang nunjukin betapa dinamisnya komunikasi digital kita. Dari semua kata baru tadi, ada satu yang wajib banget kita pahami, hoax. Ini bukan sekedar informasi yang salah ya. Ini informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebar buat menipu dan disajikan seolah-olah itu benar. Mengenali dan berhenti menyebarkan hoaks itu tanggung jawab kita semua sebagai netizen. Sedikit info menarik nih soal tulis-menulis. Kalau kita pakai kata atau frasa dari bahasa asing, misalnya stand-up comedy, cara nulis yang benar itu pakai huruf miring atau italik. Ini cara buat nandain kalau kata itu adalah kata serapan. Hal kecil tapi penting. Dan kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting, aturan main dunia maya. Oke, kita udah bisa baca cerita, milah-milah fakta dan ngerti bahasanya.
Sekarang, gimana caranya kita ikut diskusi dengan baik dan saling menghargai? Ini dia, 4 resep buat diskusi online yang lebih sehat. Pertama, siapin panggungnya. Maksudnya, sepakati dulu aturan mainnya, topiknya, mungkin ada moderator biar nggak keluar jalur. Kedua, pakai data. Jangan cuma opini, dukung argumen kamu pakai sumber yang kredibel. Ketiga, dan ini yang paling penting, serang idenya bukan orangnya. Fokus ke topik. Dan keempat, tetap sopan. Walaupun nggak setuju, kalimat kayak, saya paham maksud Anda tapi itu bisa bikin perbedaan besar. Coba kita ulang lagi aturan emas ini. Dengerin baik-baik. Saat menyangga, harus membahas materi atau topiknya, bukan orangnya. Ini nih yang bedain antara diskusi yang membangun sama debat kusir yang sia-sia. Begitu kita mulai serang pribadi, ya udah, selesai. Percakapan produktifnya berhenti di situ. Jadi, setelah perjalanan kita ini, apa aja sih yang udah kita kumpulin di kotak perkakas komunikasi digital kita? Yuk kita rangkum sebentar. Ini dia perlengkapan baru Anda. Sekarang Anda bisa 1. Memahami jenis cerita yang Anda baca, apakah itu rekon faktual atau pribadi. 2. Menggunakan kompas buat bedain fakta, opini, dan asumsi. 3. Mengenali dan ngobrol pakai bahasa baru internet. Dan 4. Mengikuti aturan main buat diskusi yang etis dan produktif. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda. Dari semua alat di kotak perkakas ini, mana yang bakal Anda pakai pertama kali pas online nanti? Apakah kompas buat memilah informasi atau aturan diskusi yang etis? Coba deh dipikirin. Karena jadi warga digital yang cerdas itu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.